Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai daun majemuk atau Folium compositum. Nah, kalau misalkan kalian mengamati suatu tanaman dan mengamati bagian daunnya, di sini daun itu dibedakan menjadi daun tunggal atau Folium simplex dan juga daun majemuk atau Folium compositum. Perbedaannya adalah kalau misalkan pada daun tunggal di sini diamati ada satu tangkai dan juga ada satu lamina. Sedangkan pada daun majemuk atau Folium compositum di sini juga terlihat ya bahwa ada satu tangkai yang bisa saja bercabang-cabang lagi, kemudian terdiri dari beberapa anak daun. Itu ya. Bedanya kalau daun tunggal itu satu tangkai, satu daun, sedangkan kalau daun majemuk itu ada satu tangkai bisa bercabang-cabang dan kemudian bisa juga terdapat anak daunnya. Berikut adalah bagian dari daun majemuk. Mungkin kalian masih ingat tadi ada istilah petiola, kemudian lamina, dan juga ada vagina. Kalau misalkan pada daun majemuk, ini dibaginya menjadi ibu tangkai daun. Ya, ada ibu tangkai daun. Jadi ini yang paling induk gitu ya. Kemudian ada tangkai anak daun, dan juga ada foliolum atau anak daun. Jadi ini ada istilah petiolus communis, petiololus, dan juga foliolum. Kalau daun biasa kan kita nyebutnya folium. Kalau ini anak daun kita nyebutnya foliolum. Jadi kalau diingat-ingat, jadi karena nanti kita di belakang akan pakai istilah ini. Nah, untuk membedakan apakah ini daun tunggal dan majemuk, salah satunya adalah kita bisa melihat dengan adanya kuncup. Kalau misalkan pada daun tunggal, misal ini batang ya, kemudian ini ada tangkai dan juga ada daun. Nah, kuncup itu bisa muncul di aksila ini. Sedangkan pada daun majemuk, ini bedanya kan kita ada ibu tangkai, kemudian bisa bercabang gitu, ada rangkai anak daun ya. Nah, di sini kuncupnya ya hanya ada pada ibu daun. Tidak mungkin ada kuncup di sini maupun di sini. Oke, kita akan beri contoh. Kalau misalnya kalian melihat tanaman meniran ini atau Phyllanthus niruri, kira-kira ini merupakan daun tunggal atau majemuk? Kalau dilihat sekilas, mirip sama yang tadi ya, yang di daun majemuk. Ini contohnya adalah apa tadi? Oh, nggak ada, saya kasih contoh. Tadi putri malu. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini kan seperti daun majemuk. Akan tetapi, ini sebenarnya daun tunggal. Karena ada buah di sini. Tidak mungkin kalau pada daun majemuk itu ada buah atau bunga yang tumbuh di antara anak daun. Jadi mungkin itu adalah salah satu pembedanya. Nah, berdasarkan susunan foliolum atau anak daun pada Petiolus communis atau ibu dari tangkai daun, daun majemuk itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah daun majemuk menyirip. Ingat ya, menyirip. Jadi daun ini majemuk, tapi menyirip. Oke. Di mana foliolum terdapat di kanan kiri Petiolus communis. Jadi letaknya di kanan dan di kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Sedangkan yang kedua adalah daun majemuk menjari. Kalau menjari berarti foliolum tersusun memencar pada ujung Petiolus communis. Jadi ini ujungnya, nah di sini memencar. Ya, petiolusnya memencar. Petiolus. Oke, selanjutnya adalah daun majemuk bangun kaki. Nah, ini mirip daun majemuk menjari, akan tetapi dua folium yang paling pinggir tidak duduk pada petiolus communis, melainkan pada petiolus yang di sampingnya. Bingung? Oke, saya gambarkan. Jadi ini, nah kalau misalkan mirip ya seperti biasa toh, kita sudah tahu. Mirip itu. Kalau misalkan palmatus berarti ya ini tadi saya lupa. Ya, ini ya. Mirip, ini juga terulang. Nah, kalau ini sih ya kayak gini. Jadi bisa aja ada uh, beberapa daunnya di sini. Gitu. Oke. Kemudian kalau yang ini bangun kaki ini beda. Maaf ya gambar jelek. Kalau yang bangun kaki ini
mirip, akan tetapi misalkan tadi itu tersebar, kan kalau yang digitatus itu jelas ya, ada satu gini, kemudian ada kesebar jadi beberapa juga. Nah, kalau yang bangun kaki itu memang kesebar, tapi begini, misalkan ya saya gambarkan ini, terus ada lagi di sini. Nah, kalau misalkan yang digitatus kan di sini langsung. Nih, contohnya ya. Langsung sini. Kan tetapi kalau misalkan yang bangun kaki itu nggak di sini, melainkan nempel di yang bagian ini. Bisa bayangin? Jadi dua poliolum yang paling luar ini letaknya pada petiololus yang di sampingnya. Jadi ikut punyanya tangkai daun sebelahnya. Gambarnya jelek ya. Ini deh bedainnya. Ini yang biasa, ini yang menjari ya. Kalau ini, nah ini bisa kayak gini. Baru daun. Oke, gampang toh. Kemudian ada yang Digitatopinatus atau daun majemuk campuran. Kalau ini gampang, berarti ya kalian bisa lihat ini ada menjari, setelah menjari ini lalu menyirip. Kan beda ya dengan ini ya. Kalau ini kan memang sudah mirip. Kalau ini ada menjari dulu kemudian menyirip. Contohnya di Putri Malu. Oke, kita akan fokus bahas yang pertama dulu yaitu daun majemuk menyirip atau pinatus. Ini dibagi berdasarkan ada tidaknya petiolus di ujung ibu tangkai daun. Kita lihat dulu yang pertama, ini ada daun majemuk menyirip beranak daun satu. Ya, jadi ini menyirip ada kanan, kiri, dan juga ada anak. Jadi anak daun satu. Tuh. Kemudian ada juga yang daun majemuk menyirip gasal. Kalau gasal itu kan ganjil ya, itu ditandai dengan ada tidaknya dari anak daun di ujung ibu toska. Nah ini kan ada ya satu. Kalau yang ini abrupte pinatus atau menyirip genap, ini kita lihat di ujungnya bagaimana. Nah ternyata di ujung ibu toska itu kan ya ini adanya dua ya, bukan satu. Kalau ada dua, ini kita namakan daun majemuk menyirip genap, sedangkan kalau cuma satu, itu disebut dengan daun menyirip gasal. Tapi ini belum tentu, artinya ini adalah ganjil. Jadi jumlah daunnya itu belum tentu ganjil. Ada juga daun majemuk menyirip gasal yang jumlah daunnya itu genap. Maksudnya seperti ini. Misal saya kasih contoh. Ada nih satu di ujung, kemudian ini di sini. Nah, ini kan benar. Dan majemuk menyirip gasal. Karena ada di ujung. Kan tetapi, ini jumlah daunnya genap. 1, 2, 3, 4. Itu halnya yang ini. Jadi, makanya, jadi kalian akan mengenal istilah ini juga. Jadi, daun majemuk menyirip itu berdasarkan tata letaknya dibagi jadi 3. Daun majemuk menyirip dengan anak daun yang berpasang-pasangan. Ini pasang-pasangan kanan, kiri, kanan, kiri. Kemudian ada juga yang menyirip berseling. Mirip sih, tapi berseling. 1, 2, ini kan nggak urut ya. Ada di sini, ada di sini, seperti itu. Kemudian ada juga daun majemuk menyirip yang berselang-seling. Selang-seling artinya ada daun yang kecil dan juga ada daun yang besar. Ini contohnya di tanaman tomat, kalau kalian lihat. Oke, itu tadi diingat-ingat lagi. Kemudian kita akan membedakan lagi daun majemuk menyirip itu kan secara umum menyirip itu ganda ya. Nah, berdasarkan tata letaknya anak daun pada cabang itu dibedakan menjadi 3. Bipinatus, tri, dan juga quadra. Dan juga ada lagi sih kalau misalkan ditambah 5 dan sebagainya. Tapi jarang, biasanya maksimal yang tripinatus ini. Kita lihat dulu pelan-pelan ya. Kalau daun majemuk menyirip ganda 2 atau bipinatus ini, foliolum itu letaknya pada cabang tingkat kedua. Kita bisa lihat ini, hitung 1, kebablasan. Kemudian ada 2,
baru ada anak daun. Jadi 1, 2. Kalau misalkan yang tripinatus ini 1, kemudian 2, 3, baru ada anak. Kalau yang kuadra itu 1, 2, 3. Mirip. 3, 4. Baru beranak. Ya, 1, ya wes yang gampang 1, saya ulangi deh. 2, 3, 4. Gitu. Oke ya. Jadi ini bedanya. Semoga tidak bingung. Nah, menyirip ganda itu juga dibagi. Jadi kalian jangan bingung kalau ada daun majemuk menyirip ganda sempurna. Maksudnya gimana? Sempurna itu berarti tidak ada foliolum atau anak daun yang duduk langsung di petiolus communis. Jadi kalau sempurna ini biasanya ditemukan pada daun menyirip ganda yang genap. Jadi mesti ingat ya, kalau genap itu berarti ujungnya kan seperti ini. Udah, itu biasanya kita namakan sempurna. Kalau tidak sempurna berarti ada yang sendiri gitu. Biasanya ini pada yang gatal. Sama aja sih, jadi cuma istilah lainnya aja. Oke, ini sebagai latihan, kita lihat ya, apakah ini genap gasal. Oke, ini adalah daun majemuk menyirip genap apa gasal. Kita bisa lihat dari ujungnya ya. Kita bisa lihat dari ujungnya. Kalau kalian lihat dari ini, ya, ujungnya kan ini ya, ada 2. Gitu. Ini kita namakan daun majemuk menyirip genap. Genap, ganda, 2, 3, atau gimana? Nah, ini kita bisa lihat. Ini 1, ibu ini ibu ya. 1, kemudian 2. Barulah itu ada anak. Jadi gini, 1, 2, baru muncul. Oke. Jadi ini yang 2. Ini yang genap. 2, nah ini sempurna apa tidak? Nah, kita bisa lihat di ujungnya. Menurut kalian? Tentunya ini sempurna ya. Karena kan tidak ada yang ini ya, tidak ada petiolum yang sendiri di ujung. Oke. Nah, ini contoh lainnya, apakah ini genap atau gasal? Kita bisa lihat dari ujungnya. So, well, ini gasal. Dan juga, apakah ini ganda 2, 3, 4, dan sebagainya? Nah, ini ternyata ganda 3. Kok bisa? Nah, kalian bisa lihat ini kan ibu ya. 1, 2. Nah, kalau kalian harus jeli nih, lihat nih. 3. Baru ada anaknya. Kalau dari sini nggak kelihatan, kalau yang atas-atas. Jadi kita lihatnya yang agak ke bawah. Ini 3. Nah, 3 ya. Sempurna atau tidak sempurna? Nah, kita bilangnya ini tidak sempurna. Karena kebanyakan kalau yang gasal itu memang tidak sempurna. Terlihat toh, ada petiolus yang maksud saya ada foliolum yang ada di pojok, di ujung. Foliolum maksud saya. Kemudian ini contoh saja, tadi kan ada 4 ya, ada yang majemuk menjari, kemudian menyirip, ada yang campuran. Nah, ini yang campuran, lebih detailnya sih kalau bisa lihat. Ya, terlihat ini ada menjari, kemudian ini selanjutnya dia menyirip. Ya, ini palmatus, menjari, pom, kayak tangan, kemudian ada pinatus. Ini seperti kan. Oke, tadi sudah kita bahas yang menyirip, sekarang kita akan bahas yang menjari atau palmatus atau digitatus. Kalau daun majemuk menjari itu dibedakan berdasarkan jumlah anak daunnya. Ada yang anak daun 2, jika bisa langsung 2 gitu. Kemudian ada yang anak daun 3, ini satu ini langsung 3. Kemudian ada yang anak daun 5, ini langsung 5. Ada juga yang anak daun 7, langsung 7. Oke, ingat ya, ini bukan daun tunggal. Tadi kan contohnya singkong ya. Kalau yang daun tunggal tadi, ingat kan kalian yang ada bertoreh-bertoreh gitu kan. Nah, kalau bertoreh itu kan ini ujungnya masih ada nih. Kalau ini enggak, ini beneran satu lamina gitu. Jadi ada 5 lamina gitu. Dinamakan daun majemuk.
Nah, selanjutnya adalah tata letak daun pada batang. Kalau tadi kita belajar tata letak anak daun pada tangkai atau ibu tangkai daun. Nah, sini kita belajar mengenai tata letak daun pada batang. Tapi sekilas saja sih. Nama ilmiahnya adalah Phyllotaxis atau Dispositio. Nanti kalian bisa belajar lebih detail tentang itu kalau berminat. Nah, di sini mungkin kalian sudah belajar di mata kuliah batang ya. Jadi ada yang dinamakan nodus dan juga internodus. Nodus ini dan juga ada internodus. Jadi jarak di antara nodus. Nah, berdasarkan jumlah daun pada satu nodus itu dibedakan jadi 3. Ada yang satu nodus terdiri dari satu daun, ada yang satu nodus ada 2 daun berhadapan, ada juga satu nodus terdiri dari lebih dari 2 daun. Kita lihat satu-satu. Nah, tadi, bentar, kita lihat depannya. Kan satu nodus terdapat satu daun. Ini ya seperti biasa ya. Sekarang kita lihat yang satu nodus ada 2 daun yang saling berhadapan. Satu nodus ada 2 daun saling berhadapan, itu kita namakan dengan folia composite. Jadi ini ya. Jadi emang ada 2 daun berhadapan. Kemudian ada juga satu nodus yang ada lebih dari 2 daun. Contohnya adalah ini yang berkarang, Folia verticillata, ini pada tanaman pule. Kalian mungkin bisa lihat ini satu nodus, ada macam-macam. Nah, seperti itu. Letaknya bisa banyak. Kami tadi cuma 2, ada juga yang 1. Ada juga satu nodus yang ada 1 daun. Nah, biasanya ini tersebar atau yang kita namakan sebagai folia sparsa. Misalkan ini contohnya ada kokus ya, kelapa. Nah, ini kalian bisa lihat di sini satu nodus, itu satu daun. Jadi emang kayak, tahu kan ada pelepah. Ini kayak misalnya satu ruas gini, kalian pernah lihat batang kelapa kan, ini kan biasanya ada satu. Ini satu gini ada satu, seperti itu. Ada juga yang sebenarnya sama, cuma ini roset akar. Jadi letaknya di bawah, jadi tidak begitu terlihat kalau sebenarnya satu nodus itu satu daun. Nah, ini contoh roset batang, berarti memang letaknya di atas. Gitu. Ada yang di atas, ada juga yang di bawah roset akar. Oke, itu saja. Ini adalah beberapa contoh spesies yang digunakan. Misalkan pegagan, Centella asiatica, ini bisa dipakai daunnya atau herbanya. Bisa digunakan macam-macam sebagai wound healing, sebagai peningkatan fungsi kognitif, misalkan untuk peningkatan daya ingat. Gitu. Dan ada juga jambu biji yang dipakai daunnya, ini untuk pengobatan macam-macam ya, bisa diare, untuk meningkatkan trombosit, misal pada pasien demam berdarah, itu. Dan ada juga sambiloto, Androgaphis paniculata, juga bisa buat terapi macam-macam, buat hipertensi bisa, dan buat penyakit jantung itu biasanya. Dan ada sirsak, ini Annona muricata. Tadi ingat ada Annona muricata dan juga Annona squamosa. Kalau sirsak biasanya digunakan untuk ini ya, terapi cancer, kanker. Ada juga tapak liman, Elephantopus faber. Ini tadi yang contohnya roset akar ya. Ini ada lidah buaya, ini kalian juga tahu sebagai one healing dan sebagainya buat kosmetik banyak. Kelor juga bisa buat cancer. Tempuyung, Soncusa anfrancis, bisa ini untuk diuretik gitu ya. Kemudian ada mint, macam sena juga, dan ginkgo biloba. Ini kurang tahu. Kalau sena ini kandungannya namanya anthraquinone, biasanya bisa digunakan untuk laksatif. Laksatif jenisnya yang stimulan. Selain itu juga bisa dipakai sebagai pengasih. Kalau ginkgo ini terkenal untuk meningkatkan daya ingat dan juga bisa untuk ini penyakit kardiovaskuler itu bagus. Oke, itu saja kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga lancar UASnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.